Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang makna, kandungan dan pesan pokok surat Al-Maun. Oke, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Selanjutnya yaitu ibu yang akan membahas tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa itu? Yaitu memahami makna surat Al-Maun dengan benar. Selanjutnya kita akan belajar tentang senangnya belajar Al-Quran. Nah, setelah itu kita akan memberikan penjelasan tentang makna dari surat Al-Maun ya. Nah, sebelumnya mari kita terlebih dahulu membaca surat Al-Maun bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Nah, itulah tadi surat Al-Maun yang akan kita bahas hari ini. Oke, selanjutnya mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah surat Al-Maun diambil dari kata Al-Maun di surat atau di ayat terakhir yaitu Al-Maun yang berarti barang-barang yang berguna. Nah, surat Al-Maun termasuk surat yang ke-107 dan dia diturunkan di Mekah, termasuk ke dalam surat Al-Makkiyah. Nah, setelah itu mari kita akan bahas satu persatu tentang makna atau arti dari surat Al-Maun ya. Mari kita lihat terlebih dahulu. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang ayat yang pertama yaitu, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Nah, dari sini kita akan membahas satu persatu tentang makna dari ayat ke ayat. Oke, mari kita bahas. Oke, baik, kita bahas yang pertama. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, Allah menanyakan kepada kita. Nah, bukan berarti Allah tidak tahu ya. Maksud Allah adalah menanyakan kepada kita, apakah kita tahu orang yang mendustakan agama itu apa aja atau siapa aja. Nah, dilanjutkan dalam surat kedua ya, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Nah, artinya apa? Kita sebagai manusia jangan sekali-sekali menghardik anak yatim ataupun itu menghardik, menghina, mengejek, merendahkan anak yatim. Nah, jangan sampai seperti itu ya, karena itu termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Lalu di ayat ketiga yaitu dengan arti dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Apa itu artinya? Yaitu adalah orang yang tidak menganjurkan memberi anak orang miskin. Kenapa? Orang yang sama sekali anti dengan orang miskin. Nah, nauzubillah min zalik, jangan sampai seperti itu ya. Karena kenapa?
dengan doa orang miskin diijabah sama Allah, kita akan segala dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jangan sekali-kali kita tidak menganjurkan terhadap orang lain, karena kenapa? Itu termasuk adalah perbuatan yang dusta atau pembohong. Lalu di ayat keempat Allah menjelaskan tentang maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Loh, kenapa kok orang yang sholat akan celaka? Nah, dijelaskan lagi dengan ayat kelima, yaitu orang yang melalaikan sholat. Karena kenapa? Orang yang melalaikan sholat itu apa sih? Yaitu orang yang tidak tepat waktu dalam sholat, orang yang tidak sesuai dengan ketentuan rukun sholatnya, dan orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya. Nah, jangan sekali-kali kita sholat bercanda. Nah, siapa yang di sini yang suka sholatnya bercanda nih? Ya, termasuk ke dalam orang-orang yang mendustakan agama ya. Nauzubillah min dzalik. Lalu di ayat ke-6 yaitu adalah orang yang berbuat riya. Orang berbuat riya itu apa sih, Bu? Orang yang selalu pamer. Apapun yang dia lakukan pamer, pengen dipuji orang, gitu ya. Kalau misalkan dia berbuat baik pengen dilihat sama orang, nah itu tidak boleh ya sayang ya. Nah, dijauhkan dari diri kita. Lalu di ayat terakhir yaitu dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Nah, apa itu orang menolong dengan barang yang berguna? Yaitu menolong orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita khususnya. Jangan ketika ada orang yang membutuhkan kita tolak ke rumah, jangan sampai masuk ke rumah. Nah, nauzubillah min dzalik. Itu tidak boleh ya, karena itu termasuk ke dalam yang sangat dibenci sama Allah. Jadi kita harus saling menolong terhadap orang lain karena kita sesama manusia. Nah, dari penjelasan yang tadi kita ambil hikmah dari surat Al-Maun. Yang pertama yaitu adalah menyayangi dan mencintai anak yatim. Kenapa? Dengan kita mencintai dan menyayangi anak yatim berarti kita sudah memberikan contoh yang luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ya, kita apalagi kalau kita anak yatim, kita harus selalu tolong menolong ya. Lalu yang kedua yaitu menyayangi dan memberi makan orang miskin, yaitu kita tidak boleh meminta segala hal terhadap orang lain ya. Jadi harus memberikan apa yang harusnya Allah berikan kepada kita. Jadi harus saling berbagi. Yaitu yang ketiga, menunaikan sholat tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan berusaha khusyuk sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Jadi nggak boleh bercanda nih kalau sholat ya. Karena kenapa? Itu termasuk orang-orang yang tidak khusyuk dalam sholat. Yang keempat yaitu kita harus menghindari perbuatan riya, harus ikhlas beramalnya, jangan minta pengen dipuji oleh orang lain. Lalu yang terakhir yaitu memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Kenapa? Karena kita adalah makhluk sosial. Kita adalah makhluk yang harus membutuhkan orang lain, bukan hidup dengan sendiri. Kita perlu didampingi oleh orang lain. Jadi kita harus selalu memberikan bantuan terhadap orang lain. Nah, dalam hal ini ada dalam surat menjelaskan dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa. Dan janganlah tolong menolong kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Surat Al-Maidah ayat 2. Nah, dari sini dijelaskan bahwa kita harus selalu berbuat baik atau tolong menolong dalam kebaikan. Nah, bagaimana hari ini pembelajarannya tentang sikapku, yaitu aku berperilaku peduli terhadap orang lain. Nah, maka kita harus bersikap sesuai dengan ketentuan yang Allah berikan dan ajaran. Oke, ya, hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua sehat. Akhir kata dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.